Jadi alpukat Singkawang ini sangat mahal. Akhirnya di Singkawang itu banyak orang-orang yang nanam alpukat. Nian. Dari IPB lah sebagai institut pertanian terbesar lah itu di Indonesia ini yang di bidang pertanian. Ingat ya, jangan nanam alpukat tanah rendah ya. Banyak dia tidak tahan dengan air alpukat. Jadi kalau yang ada bukit-bukit daerah, makanya saya kan kalau durian kan. Kemudian di selanya di jarak 7 meteran itu tanam alpukat. Itu nama untuk tanaman jangka menengah. Aduh. Keren. Ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya bagi para pemirsa dan tentunya masyarakat luas ya, bahwa jangan takut untuk menanam anggur nih. Ini keren. Ya. Selain anggur nih ada satu lagi yang masih ingin saya tanyakan, bahwa alpukat lilin Singkawang nih Pak Anton. Nah ini juga menarik perhatian nih ketika beberapa bulan yang lalu saya wawancarai Pak Anton, saya upload dan penontonnya juga lumayan gitu dan bertanya gitu, alpukat Singkawang itu gimana, bagaimana gitu. Dan ini juga nanti menjadi informasi bagi para pemirsa itu. Nah ini bagaimana nih sesudah perkembangan alpukat Singkawang nih di Kalimantan Barat ini? Baik Pak Rodi, alpukat kita tahu sama dengan anggur masih dianggap juga sebagai buah yang masih berkelas gitu ya Pak Rodi ya. Kita tuh impikan itulah, seperti anggur tadi, anggur masih di image masyarakat buah berkelas, buah mahal segala macam. Kemudian isunya juga alpukat dari anggur dari luar itu rentan ataupun ide isu kimia. Kita kan isu baru nih mengandung kimia, makanya tahan. Nah itu ya, makanya kita akan hadirkan buah-buah yang sehat di pekarangan rumah kita gitu Pak. Bicara alpukat juga begitu. Saya sedih Pak Rudi. Pontianak ini orangnya suka makan alpukat sebenarnya Pak Rudi. Minum es jus tengah hari ini apa gitu, sedap maksudnya kan. Tapi sering kecewa kalau beli alpukat di pasar itu udahlah busuk. Kadang-kadang dalamnya hitam, mentah lagi. Udah mentah barang ini kan pahit. Nah ya. Tapi qadarullah sekitar 4 tahun yang lalu saya pernah pameran di daerah Skadau, pekan daerah. Saya lihat ada alpukat dari Singkawang yang harganya 50.000 1 kilo. Menarik saya ini. Wah, ini saya bilang sesuatu yang menarik ini sampai harga 50. Nah, jadi saya datang, saya saat itu masih di Balai Benih Padi. Saya terkritik lah untuk ini. Akhirnya beberapa tahun yang lalu ini saya belusukan masuk ke kampung-kampung di daerah Singkawang, menelusuri alpukat ini yang mahalnya apa nih jenis ini. Jadi akhirnya dapat informasi ternyata ada alpukat yang dikembangkan di Singkawang, mereka sebut alpukat botol. Saya sampai telusuri pohon induknya, ketemu bahwa itu sebenarnya namanya lilin. Awalnya itu dari biji, dan ini sebenarnya bukan alpukat yang udah dirilis. Dulu sempat dengan kabar bahwa ini adalah hijau panjang, varietas yang sudah dirilis. Saya bilang bukan. Akhirnya dibuktikan, tim turun ke sini, memang Pak Anton benar, itu alpukat asli Singkawang, bukan. Jadi makanya saya ke kepala dinas pertaniannya, Pak tolong selamatkan ini, alpukat ini, daftarkan jadi varietas, pendaftaran varietas alpukat dari Singkawang, nanti kita usulkan lagi untuk menjadi varietas unggul nasional. Yang menggelitik nih Pak Rudi, saya ini kan aspek pasar nih, kalau alpukat ini kan kita harus lihat juga. Jadi waktu di pasar buah di Pontianak itu harganya 100.000, saya foto. Ada saya di situ, sekarton 100.000 per kilonya saya foto. Akhirnya menarik minat majalah Trubus untuk memuatnya. Saya bilang ini alpukat termahal di Indonesia. Sekarang ini harganya yang lokal ini di pasar di sini bisa 120.000 Pak Rodi. Kalau salah saya 125 atau 120. Itu tidak ada lawan di seluruh Indonesia ini, tidak ada lawan kecuali yang mengalahkannya itu alpukat khas. Alpukat khas itu dari Australia, dari New Zealand, dan itu namanya alpukat khas. Itu 1 kilonya 200.000 Pak Rodi. Jadi alpukat Singkawang ini sangat mahal. Akhirnya di Singkawang itu banyak orang-orang yang nanam alpukat. Para pengusaha, orang-orang di Singkawangnya pakai pagar beton segala macam di nanam alpukat. Dan ini alpukat Singkawang ini memiliki unggulannya cepat berbuah. Sekitar 2 tahun berbuah rata-rata. Kurang lebih. Ada yang sudah sampai 2 tahun, ada yang lebih dari 2 tahun. Dan ini menariknya, dia bisa berbuah hampir tidak ada musim. Jadi satu pohon itu bisa ada buah besar, buah kecil, segala macam, bisa 5 tingkat. Dan harganya sangat fantastis. Dan alpukat ini memiliki keunggulan, dia bisa diperam di pohon. Jika di pohon udah siap
untuk dipanen, kita bisa tunda sampai 1,5 bulan. Kalau seandainya harganya, dan jangan khawatir, insya Allah harga akan tetap stabil. Walaupun nanti turun, kita bisa buat minyak alpukat, namanya avocado oil. Nah, itu Pak Rudi. Oil. Nah, jadi makanya kita juga udah kembangkan teknologi perbanyakannya. Saya siapkan dulu Pak Rudi. Malah sebelum proses ini saya sudah hebohkan di Jawa, malah Semarang sebagai pusatnya alpukat Jawa Tengah, pesan bibit dari Kalbar. Silakan, lempar aja ke sana. Kita buat booming dulu di Jawa, biar orang tahu alpukat lilin Singkawang. Nah, ini teknik kita Pak Rudi. Jadi bibit teman-teman saya bantu pasarkan ke Semarang. Sebagai orang bilang, wah ini hebat nih, Kalbar dulu datangkan bibit alpukat, sekarang ngirim. Nah, kita harus balas. Kita juga Kalbar bisa berpotensi itu. Wow, menarik sekali nih. Tentunya alpukat nih ya kita minum jus saja 50.000 kan gitu. Alpukat ini. Ya buah mahal ini ada di Singkawang ternyata. Dan sejak itu Pak Rudi, sejak COVID ini itu permintaannya luar biasa. Sebelumnya itu sejak isu bahwa alpukat sebagai superfood juga luar biasa. Jepang aja meningkat 2.400%. Nah, ya kan? 2.400%. Kemudian Malaysia juga sudah mengembangkan alpukat. Tunggu aja nanti nih, insya Allah nih. Mereka udah mengembangkan. Karena dia bilang, orang Indonesia sih enak, dia bilang. Diajarkan orang Belanda makan alpukat. Kami orang di Malaysia, orang Inggris tak ajarkan kayak makan alpukat, dia bilang. Avocado mereka sebut begitu. Nah, mereka juga sudah menerapkan, ada yang menerapkan teknologi sambung kita tuh, akupunktur di Malaysia. Ya, tadi sampai hidupnya itu ke Jawa ya, dan ini membahagiakan kita gitu. Dan tentunya perbanyakan itu yang disampaikan oleh Bapak tadi sambung pucuk. Nah, jadi sebenarnya ide awal sambung pucuk akupunktur ini seperti apa gitu? Bisa muncul ide seperti itu gitu, Pak? Idenya adalah orang yang tidak sabar. Ide ini muncul karena orang yang tidak sabar. Saya ingin mengembangkan alpukat dalam jumlah besar, cepat begitu. Nah, sedangkan pohon induk terbatas. Di Singkawang aja sekarang udah dibisniskan orang. Satu pucuk itu 10.000 Pak Rudi. Luar biasa. Satu pucuk aja 10.000, sama dengan harga bibit di Jawa lah istilahnya kayaknya. Gitu, mirip-mirip gitu. Kemudian bibitnya masih muda. Saya harus cepat ini karena dalam yang pemikiran saya, tanaman yang masih muda disambung itu pertautannya lebih cepat. Karena masih muda, dia kan licin, masih merah bulat tuh kan. Waktu disambung itu dia licin, makanya wah saya bilang udah ambil aja jarum pentul. Saya tusukkan jarum pentul, korbanlah jarum pentulnya hijabnya istri. Tusukkan pakai itu, entresnya karena panjang, saya buat 2-3 mata aja, semata aja istilahnya. Tusukkan seperti itu. Ah, itulah ide awal akupunktur. Ternyata cepat pertumbuhannya, hemat entris, mudah dalam pelaksanaannya, persentasenya juga tinggi. Karena waktu diikat, kalau alpukat itu mudah dia licin kan, jadi susah untuk ini. Kemudian kalau dia alpukat itu kita sungkup itu kadang-kadang ada air juga segala macam. Makanya dengan teknik akupunktur itu salah satu solusi untuk perbanyakan alpukat yang cepat dan ini. Jadi gampang, udah banyak tersedia bibitnya sekarang, alhamdulillah. Nah ini satu nih yang ingin saya inginkan dari Bapak, statement Bapak gitu. Kita ini kan orang tamat kuliah ingin bekerja kepada orang lain. Nah, tentunya tamat sekolah ingin bekerja ke orang lain. Nah, apa ya sebenarnya yang Bapak lihat nih, apa petani milenial ini seperti apa gitu? Jadi gini Pak Rudi, ini lucu kalau tentang ini. Kita berharapkan anak-anak dari ekonomi, selesai dari ekonomi jadi pedagang yang baik segala macam gitu kan, tahu bagaimana ekonomi syariah yang baik, bisa jadi pedagang yang baik segala macam. Tapi kadang-kadang dari ekonomi pun menjadi pedagang takut. Dari pertanian juga begitu, anak-anak pertanian kita harapkan setelah lulus dari S1 segala macam dia bisa berkecimpung di dunia pertanian. Dan IPB lah sebagai institusi maksudnya apa? Institut pertanian terbesar lah itu di Indonesia ini yang di bidang pertanian. Kita berharap tuh muncullah para pengusaha-pengusaha pertanian dari sana, ternyata kecil sekali. Kita akui dan mereka akui IPB itu banyak di bank katanya, gitu kan? Jadi takut. Jadi wajar itu secara psikologis orang yang sudah ngerti ilmunya, tahu risiko segala macam,
cenderung tidak mau bergerak di bidang itu. Biasanya seperti itu. Dia tahu nih risikonya nih, wah nanam padi ini risikonya ini wah bisa bangkrut nih. Jadi akhirnya nanam melon begitu, banyak hambatan segala macam. Nanam ini juga begitu, alpukat juga begitu. Akhirnya nanam itu adalah orang-orang di luar bidangnya. Makanya saya keliling ini tahu, yang raja melon itu bukan orang pertanian. Yang raja durian itu, pemain durian itu bukan orang pertanian. Ada yang ahli pompa, ada yang ahli ini segala, ada yang elektro segala macam. Jadi begitu Pak Rudi. jadi makanya dengan program barunya Pak Menteri Nadiem Makarim ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan istilahnya kan, pendidikan ini, Menteri Pendidikan, bahwa ada program mahasiswa merdeka, kampus merdeka namanya. Jadi di semester akhir itu mahasiswa itu langsung bergerak di bidang real nyatanya dunia gitulah. Jadi mereka terjun langsung, siapa yang berminat di sini langsung. Itu bagus. Jadi masing-masing orang akan terjun di bidangnya masing-masing. Nah ini sebenarnya alpukat ini bukan hal yang kaleng-kaleng ini. Cepat tumbuhnya, penyakitnya hampir tidak ada di lapangan. Buahnya bisa disimpan di pohon. Buahnya juga bisa dikirim-kirim jauh karena dia diperam juga bisa, dimasukkan ke dalam kostorate bisa tahan lama. Kemudian buahnya juga nanti harganya tinggi, kemudian nanti bisa jadi olahan segala macam. Ini kalau mau ini adik-adik petani milenial yang mau mengembangkan pertanian untuk di Kalbar, di tanahnya tinggi ya, ingat ya. Jangan nanam alpukat tanah rendah ya. Banyak dia tidak tahan dengan air alpukat. Jadi kalau yang ada bukit-bukit daerah, makanya saya yang ke BBI itu, Pak alpukat Pak ini Pak, coba tanam Pak. Nah, jadi ini merupakan solusi untuk petani milenial. Jadilah petani salah satunya alpukat. Bisa dikombinasikan gini Pak Rodi, sistemnya kalau kita mengembangkan buah-buahan, kita harus punya tanaman jangka panjang, umpamanya durian. Jangka panjangnya itu misalnya kita bikin jarak 15 kali 15. Ini kita proyeksikan 7 tahun, 8 tahun berbuah. Kan kalau durian kan. Kemudian di selanya di jarak 7 meteran itu tanam alpukat. Itu nama untuk tanaman jangka menengah. Jadi kita nanti bisa panen sekitar 2-3 tahun. Lumayan untuk menggaji karyawan, untuk membiayai kebun itu masih bisa dari situ. Kemudian nanti ada tanaman jangka pendeknya itu yang kita panen itu setiap pekan sekali itu kita panen. Contohnya pepaya. Jadi durian, alpukat, pepaya di alurnya ini. Ini tiap pekan 5 hari sampai 1 minggu 7 hari sekali kita panen. Itu untuk biayai kebun, untuk gaji karyawan. Jadi petani itu tanah pun tercover semua sehingga gulma rumput tidak ada. Bila perlu masukkan cabai rawit di pinggirnya lagi masih bisa Pak Rudi. Itu ini nanti insya Allah kita terapkan di satu lokasi di Anjungan, ada lokasi yang diterapkan. Wah baik, menarik sekali nih para petani milenial. Jangan takut untuk bertani dan tentunya kita berharap ya para pemirsa ini dengan adanya statement ini menjadi inspirasi ya untuk mengembangkan pertanian di wilayah Kalimantan Barat. Oke, baik Pak, itu yang sangat menarik berita ini dan tentunya akan kita bertanya lagi apabila ada perkembangan baru gitu dalam hal pertanian di Kalimantan Barat ini. Terima kasih telah memberikan inovasi, inspirasi bagi kita semua. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Sehat. Mudah-mudahan channel Pak Rudi Haji channel ini dapat berkembang, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di petani juga, dan usaha kita mendapat berkah menjadi pemberat timbangan kita di akhirat. Jangan lupa ikuti prosedur protokol pemerintah untuk penanganan COVID ini, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, itu kita ikuti karena ulil amri kita, jangan kita sia-siakan itu. Tetap itu. Kemudian tetaplah berusaha, berdoa, jangan lupa, semoga usaha kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika salah kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari channel dimanapun Anda berada, demikian wawancara saya dengan Bapak Anton Kamarudin, adalah Kepala Balai Benih Hortikultura Kalimantan Barat. Tentunya kita berharap ini informasi yang sangat bernas untuk kita semua. Sampai ketemu di vlog-vlog saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.